Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina warahu quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana sifaa lima fi sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke surat Al-Baqarah surat 2 juz 1 ayat 80. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya waqalu, dan mereka berkata, lan tamassana, lan itu tidak bakalan gitu ya, beda dengan la. Kalau pakai nun itu nggak mungkin, nggak bakalan. Keren loh, pede banget itu punya. Lan tamassana, tidak bakalan, tidak akan menyentuh kami. An-naru, api neraka. Lan tamassana naru, tidak akan neraka, tidak akan menyentuh kami. Gitu kira-kira. Keren ini. Illa, kecuali ayaman, beberapa hari makdudatan yang bisa dihitung. Artinya gitu ya. Kul, katakanlah, attakhadtum, apakah kalian telah mengambil? Attakhadtum, apakah kalian telah mengambil? Indallahi, dari sisi Allah, ahdan, suatu perjanjian. Fala yukhlifallahu, sehingga lalu Allah tidak akan mengingkari ahdahu, janjinya. Am taquluna, ataukah kalian mengatakan alallahi, atas Allah, malah ta'lamun, sesuatu yang aslinya kalian itu enggak ngerti, enggak tahu. Jadi ayat ini masih menceritakan tentang orang-orang Yahudi, ya, Bani Israil, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Tapi ini di zaman Nabi Muhammad. Ini kan wahyu ini diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi lafaz wa qalu di sini lama wa ada humun nabiyun nar. Ya. Ketika Nabi menjanjikan kepada mereka akan masuk ke neraka. Anjasi jangan Nabi Muhammad kan memberikan peringatan, nanti kalau kamu tetap kufur, nggak mau beriman, ya tetap dulu begitu, nanti kamu masuk neraka, kata Nabi. Kan gitu ya. Orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu menjadi penghuni neraka. Innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Kan ada apa Quran yang punya gitu. Ketika Nabi menyampaikan itu, nanti kamu kalau jadi masuk neraka. Akhirnya apa? Kalau mereka orang-orang Yahudi mengatakan lan tamassanan naru ila ayamam ma'dudah. Ya, lan tamassana itu artinya aitu sibana, tidak akan mengena, nggak akan menimpa kami. Lan tamasanan nar, saya tidak akan disentuh oleh api neraka.
ila kecuali ayama makdudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Ya, yang dimaksud beberapa dihitung itu ketika dulu pernah nenek moyangnya menyembah patung anak sapi. Lebih kurang ditinggal Nabi Musa itu 40 hari. Ya lebih kurang ya 40 hari itu ditinggal Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. Terus ada Musa Samili membuat patung anak sapi. Ya, dia berpikir tidak akan menyentuh kami neraka itu, kecuali paling kalau pun disentuh cuma beberapa hari yang bisa dihitung ya. Ya waktu itu karena nyembah patung anak sapi aja. Itu Yahudi zaman dulu, kan belum modern. Kalau zaman modern lebih canggih, lebih parah. Bisa memadamkan api neraka. Modern zaman sekarang. Dulu belum modern. Ini zaman dulu, zaman Nabi Muhammad. Mereka coba mengatakan neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari yang bisa dihitung, paling-paling 40 hari karena waktu itu nyembah patung anak sapi. Itu dulu. Sekarang dipadamkan. Lebih canggih karena udah modern teknologi. Bisa memadamkan api neraka. Bunyil. Engkau kami bisa menurunkan rantai emas dari surga. Iya enggak? Potong bosan dijual. Keren enggak? Memang lagunya begitu. Orang Yahudi. Orang kok begitu gak enak. Keren ya? Biar kafe. Akhirnya akibatnya apa? Akhirnya dia bilang, udah Muhammad, kul katakan wahai Muhammad, kul lahum ya Muhammad. Kalau mereka beranggapan seperti itu, katakan kepada mereka wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kalian itu sudah punya surat perjanjian dari sisi Allah? Mana sih surat perjanjiannya udah ditandatangani belum? Attakhadtum indallahi ahdan. Apakah kamu sudah menerima, sudah mengambil perjanjian dari sisi Allah? Fala yukhlifallahu adahu, sehingga Allah tidak akan lagi mengingkari janji. Apa mana surat perjanjiannya? Kalau kamu itu nggak bakal masuk neraka mana? Ya Allah berjanji tidak akan mengingkari. Di perjanjian ini tanda tangannya loh. Oh enak ngomong kadang-kadang bendeng kan ada ngomong tak belum dewe nah. Kapan perjanjian itu diberikan? Ya, nggak ada perjanjian lah. Atau bahkan antakuluna alallahi malaka lamun. Atau jangan-jangan kalian tuh ngomong asal ngejamble aja lambemu. Padahal kamu sebenarnya nggak ngerti belas tentang Gusti Allah itu. Oh kamu kenal Gusti Allah yang beneran. Amtakuluna alallahi ma la ta'lamun. Atau jangan-jangan kamu mengatakan tentang Allah itu sesuatu yang kamu sebetulnya kagak ngerti. Kamu kok jeloki? Melok kok wong sing ora Genah. Iku pengikutnya gendeng. Wong gendeng ora ngerti kok jeloki. Manusia murah, manusia jelas ya mau nurut siapa. Manusia itu jelas mau nurut siapa. Masa nurut yang nggak ngerti. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini dulu. Sekarang parah. Makanya hati-hati Bapak. Hati-hati pengajian itu. Hanya orang yang malayadri walayadri anahula layadri. Banyak orang yang kagak ngerti dan dia nggak ngerti kalau dirinya nggak ngerti. Banyak orang yang tidak sadar dan dia tidak sadar kalau dirinya tidak sadar. Ini untuk ngaku lah. Wah malah pancing-pancing jebul. Jebus juga.
Itu loh. Iya. Jadi hati-hati di masyarakat kita kan berhadapan itu satu, mayadri anahu yadri. Ada orang yang ngerti dan dia ngerti bahwa dirinya ngerti. Hanya dia berusaha kemanapun dia duduk, berjumpa siapapun, berusaha memberikan pengertian. Karena apa? Cinta. Ada hidangan dari langit yang berupa mawaddah warahmah. Yang tidak, nggak bakalan. Jangankan kok wani ngono diundang masih nanya wani kira ngono. Kalau orang sudah mendapat hidangan dari langit, maidatan minasama yang berupa mawaddah warahmah, dia akan tebarkan cinta dan kasih sayang. Karena dia ngerti, dia berusaha memberikan pengertian kepada yang tidak ngerti. Yang kuat sayang sama yang lemah ya. Jangan yang nggak ngerti, yang bodoh malah dibodohin. Oh nggak dibodoh-bodohin wes Bodoh. Makanya nek iso itu jadi menungso iku kudu selalu pandang memandangi, ngerti, kenal paham sadar pinter Ora. Macam pinter nih. Pinter nih. Ada orang yang pinter dan dia ngerti kalau dirinya pinter dia mau nonton. Sama ya. Pinter. Biasa nih. Sing akeh ngono. Ada bayatri, anahu yadri. Itu akan kita jumpai. Kalau ketemu yang itu, pegangan sama dia. Wes toh, orang bakal disasarno. Dia punya rasa cinta, dia punya rasa sayang terhadap sesama. Dia tahu itu saudaranya. Grup dulu. Sadar nggak? Itu loh bahasa sadar itu. Sadar nggak kalau kita dulu satu grup? Sak gerombol dulu. Makanya dulu nyebutnya apa? Bala Syahid. Syahidna apa Syahidni? Syahidna. Makanya kan kabeh kita dulu kumpul jadi satu. Kan begitu di alam misal kita dipisah-pisah. Ono sing wadahe ngono terus disebut wedok. Cewek. Ono wadahe ngene ya lanang. Ngono kan. Terus dipisah. Tapi sebelumnya masih itu sadar nggak? Oh dia jengkerengan aja lah. Beda dikit jenggong, beda dikit jenggong. Betul nggak? Suka nggak ini? Beda dikit jenggong. Beda paham dikit jenggong. Ada hal yang baru nongol langsung wow dikomenin nggak karuan ngono kae. Sing tukang jengong jenenge Guguk. Asuk. Guguk. Enggak boleh ada yang baru. Ada pemahaman baru. Wong. Kamu ini jane ya lebih najis daripada ilerea. Itu makanya ilerea asu disifati najis. Kenapa? Asu itu asal melihat yang baru jenggong. Coba ya kalau ada yang punya asu, terus sama orang baru dia akan nggak boleh lihat yang baru. Aneh ini, aliran sesat ini. Oh, iya kan? Betul nggak? Angger dilihat beda atau dilihat orang asing, kok asing ini ajarannya, terus jenggong berarti ulama as. Ya, jadi satu itu kita pasti akan ketemu orang itu. Mayadri anahu yadri. Ada orang yang ngerti dan dia ngerti kalau dirinya ngerti. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Maka dia berbagi pengetahuan itu kepada yang belum tahu. Ikutin yang begitu, ikutin. Kalau ketemu yang begitu, angel boleh ngono. Sama yang undang privat, walah apa tuh oleh ngongkosi. Makanya ketemu digandoli.
Siap. Privat online yang bayar kok. Iya. Lupa ada dia. Kalau privat online itu, kalau kiai ini teko dicobain aja ya. Aku yang rumah sana sampai tangan di dewi, aku lagi online. Orang online itu orang ngaji. Ya, tunggu dulu ya Pak ya. Nah ini ya. Hampir double. Itu. Nah ketemu saya ngono digandoli. Ikuti dia. Ikuti dia. Aku tadi, aku nggak ketemu. Nah ketemu ikutin dia. Kalau nggak ketemu juga, berusahalah untuk menjadi salah satu di antaranya. Aku harus jadi orang yang tahu. Dan saya harus tahu bahwa saya tahu. Itu satu. Kedua, mayadri, balayadri, anak yadri. Ada orang dia tahu, dia pintar, dia ngerti. Tapi dia nggak ngerti, dia nggak sadar kalau dirinya ngerti. Ada orang yang ngerti, tapi nggak ngerti, nggak sadar kalau dia ngerti. Kalau dia sadar, pengetahuan ilmu yang dia terima itu adalah titipan dari Allah, dari sifat al-alimnya Allah, ilmunya Allah, itu amanat, mesti disebarkan. Sepi yang pamrih rame, nggak pakai pamrih macam-macam, bukan ini cuma amanat atau tujuh ilmuku. Kan kalau manfaat juga yang manfaat untukku bukan untuk Allah. Nah, oleh THR karepe ra oleh THR yo. Karepe dalam ini kebangetan enggak. Betul enggak? Keren enggak? Ini bagian dari ladang ilmu yang bermanfaat. Berarti dipakai sanggune mati. Mengane ngaji ini nggo sanggup besok dan mati. Nek kabeh diduwitin nek iku sanggup mati endi? Kabeh dijono duit. Udah yang lain-lain aja yang buat duit itu. Yang di sini itu sanggup mati. Duit liyane ae. Nggih, Pak Dato. Sepakat dulu ya. Nggih, Pak. Ayo. Gitu loh, ada yang gitu. Nah, yang begitu itu kalau ketemu diingetin, siapa tahu dia lupa. Dikasihlah tausiah, tawasobil, sahabat tawasobil, sobri. Kamu kasih nasihat dengan cara yang sabar. Jangan ngamuk-ngamuk. Bukan udah pintar sekarang ngajinya. Ngaji itu bukan ilmu, goblok tuh. Gobloknya itu. Diingetin dengan baik. Wah keren ini. Oke ya, dua. Yang ketiga, malayadri, wayadri, anahu layadri. Ada orang yang tidak ngerti dan dia ngerti kalau dirinya nggak ngerti. Ada orang yang nggak ngerti, dia sadar kalau saya nggak ngerti. Ada orang yang bodoh tapi sadar kalau saya bodoh. Jadi nggak sotoy. Orang yang sadar dirinya bodoh, sadar dirinya nggak ngerti, dia mesti berusaha untuk menuntut. Tidak akan membiarkan dirinya dalam kebodohan. Kalau ketemu yang di situ, tuntun dia. Jangan kau biarkan, tuntun aja. Kasih pengertian. Asik gak? Cuman yodrayadi tok, kalau wali itu bacanya yodrayadi tapi maknanya luas. Misalkan gampang ngapalnya cuma yadri ngono mau. Yang keempat masih yadri lagi. Nah, yang keempat ini malayadri, walayadri, anahu layadri. Ada orang yang aslinya dia nggak ngerti, tapi dia nggak ngerti, dia nggak sadar kalau dirinya nggak ngerti. Sotoy banget ya. Udah itu ngambil ngono tok padahal keliru. Ceng. Salah kenceng. Mau kalah karo kancane. Sudah tahu enggak usah kasih tahu. Kudune ke rumah sana ya wajar ya saiki dhewe pinter ngono ya kan. Aku ngajine ora iku ora patek pinter ya wajar. Tapi ketoke mau kalah.
Masa aku kalah karo dia. Dia anak baru kemarin sore. Banyak yang begitu muncul. Ada nggak yang begitu? Ada. Dulu apa sekarang? Sekarang. Sinau ya ora jelas. Ini enggak. Tapi nek wah masalah diskusi, masalah rapat yang mau kalah ngomong paling top wae. Tapi memang biasa ngono ya. Jadi nek ning Darussalim kabeh diopeni. Semua diopeni. Makanya alhamdulillah, Pak. Ya, padepokan kumpul sama siapa sudah diterima. Karena semua diopeni. Coba ya, dengan para ketua-ketuanya yang harus mempunyai ilmu gini nih, yang kejiwaan ini. Zaman ada ketua kan sering ngajak rapat, sering ngajak lihat deh di musyawarah. Ada orang yang kalau rapat ngomongnya mau kalah, Pak. Mesti terdepan udah. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah. Bos kan formal banget kayak. Wih, ngomongnya wakil gitu kayak. Tapi dilihat pas waktunya nyambut kami, nggak pernah ikut apa-apa. Ada nggak yang begitu? Ada. Ojo cilok no, jangan diomongin, jangan dikatain, diemin aja. Kenapa? Dia pinter ngomongnya, pemikirannya juga banyak lah, pengalamannya ada. Nggak apa-apa, kan kita bisa manfaatkan pikirannya, apanya, kita manfaatkan. Biarin, padahal nggak ada dong. Ah, gua ambil mulutnya, kok aku rapat aja. Enggak, belum tentu. Kadang-kadang tuh pas akhirnya itu, dia kadang-kadang, waduh Pak, maaf ini nanti pas saya baca urusan Pak, di kantor ini urusan kantor Pak, angkat telepon dia urusan kantor. Urusan kantor, gitu kan? Wes ora apa-apa. Tapi ujung-ujungnya pesen gini aja Pak, panitianya sinten Pak? Bapak Slamet sih, mungkin pesen mau kali panitiane, nanti itu yang diperlukan apa aja untuk acara awal sampai akhir. Nanti panitianya suruh nelpon saya Pak. Suruh nelpon saya. Oh, panitia dia nelpon. Oh, itu dia siapa? Oh sama panitianya. Oh iya, itu aja, itu acaranya kira-kira biayanya dari awal sampai akhir berapa itu? Kasihan Pak, ya udah tolong dikirim aja nomor rekeningnya. Loh, itu loh yang penting. Ora apa-apa kalian ngomong pas kerja iki rame-rame acara ora teko ora apa-apa. Sing penting kan nomor rekeningnya. Masuk. Manfaat enggak? Dirangkul, jangan dikatain, jangan diomongin sana sini. Alhamdulillah, acara beres. Ada yang diem dulu, ayo ada yang menanyakan, iya. Tapi pas giliran kerja bakti, paling duluan, sampai paling akhir, sampai selesai, dia beresin semua. Ada cilok, no, apaan rapat, nggak pernah rembuk, nggak pernah apa kontribusi ini apa dasmu itu dari awal sampai akhir, dia itu yang bongkar yang pasang sampai. Saling melengkapi nggak? Itulah perbedaan. Oh, tuh kabeh dilok, tuh kabeh dijenggongi, yang beda dijenggongi. Kita harus merubah sudut pandang kita, pakai sudut pandang yang ganjilkan sudut pandangmu, jangan sudut pandang yang genep. Kamu dapat Lailatul Qadar. Jadi nggak kudu malam ganjil. Kenali ganjil itu, teruslah selalu bersama ganjil, kemudian ganjilkan sudut pandangnya. Karena sudut pandang ganjil itu sudut pandang yang istiqomah. Jadi nggak ada seneng, nggak ada susah, nggak ada banyak, nggak ada sedikit, nggak ada pintar, nggak ada bodoh, yang ada damai. Damai nggak? Nggak ada jenggung-jenggungan, karena tidak ada perbedaan. Yang suka jadi masalah timbul itu karena sudut pandang genep. Nah, itu sudut pandangnya jenengan. Nah, sudut pandangnya ganjil itu sudut pandangnya Allah. Di sisi Allah nggak ada batil. Baik buruk itu sudut pandangmu itu genep. Gitu betul? Itu sudut pandang sampean itu menimbulkan perbedaan-perbedaan terus permusuhan, perpecahan.
Itu sebetulnya. Makanya kalau bicara Lailatul Qadar jangan bilangan ganjil ya dong. Kalau bilangan ganjil genep yang sama hitung itu, ini nggak ada yang pas nih. Apakah malam ini benar malam ganjil? Orang awal Ramadannya orang kalah genep kok. Terus sampai mau nyari malam ganjil itu tidak ketemukan di. Ada semua. Di Malaysia belum ganjil ini. Darussalam belum ganjil ya, bagian belum ganjil. Sampai kok ganep terus naik tanggal rolikur kok kan baru masih genep. Terus selawe semangat. Selikur semut, 20 kendhuwun kok genep kok. Lailatul Qadar bukan itu. Betul. Dulu. Nggih. Lailatul itu malam. Qadar itu yang ditentukan. Ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah. Oh, Allah. Ketetapan Allah sudah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Apa? Al-Qur'an. Udah turun, ngapain sama ngintip-ngintip terus sampai sekarang? Yang kita butuhkan itu malam kemuliaan. Mau mulia apa tidak? Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Ditentukan oleh diri sendiri. Tetapkan oleh dirimu kapan mulai malam ini? Malam ini saya akan dapat Lailatul Qadar. Aku dapat terus gak minggu Ramadan. Dan saya berani pasti. Halo? Iya, loh. Kenali ganjil itu. Kok sekarang ini ganjil? Enggak. Selawe lah itu nganu. Tergantung awal posone kapan. Gimana Bapak? Sepakat? Nah itu sampai kok yakin terus sholat takbir ngono kan giliran wingi sholat. Iya. Melu. Mboten sengaja. Ya. Jadi gitu loh Pak. Ini udah kesadaran Pak. Sama harus sadar ganjil itu apa? Ganjil itu siapa? Ganjil itu witir. Witirkan sudut pandangmu. Witir siapa? Innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu loh witir itu. Terus diartikan ganjil. Loh, kalau di Ramadan kita cari ganjil, memang itu yang diharapkan karena hanya itu yang ditawarkan untuk orang yang saum atau siam atau qiyam. Kan ini ada saum, ada siam, ada qiyam kan? Itu pahalanya tahu? Tidak. Orang nggak tahu. Tadi berikan harapan untuk mendapatkan kegembiraan yang pertama ketika fitrah beridul fitri. Kegembiraan yang kedua berjumpa liqa'i Rabbi indah liqa'i Rabbi ketika ketemu Rabbu siapa? Allah itu siapa? Inna woha witrun. Halo yuhibul witro. Sudah Allah itulah yang witir itu. Makanya dia tidak mau digenepin. Karena witir dia maha esa, satu-satunya, nggak bisa digenepin. Yang genep itu jenengan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Suci Allah yang telah menjadikan sesuatu yang diciptakan ini berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Yang bikin kita begini-begini karena sudut pandang benar, sudut pandang salah. Benar kata sampean, belum tentu benar kata Bu Iin, belum tentu benar kata Bu Lati, belum tentu benar kata Bu Ira.
salah kata saya. Belum tentu salah menurut Pak Lukman, belum tentu salah menurut Kang Yoto, belum tentu salah menurut Pak Prato. Ini sudut pandang. genep apa betul? Itulah genep namanya. Baik menurut saya belum tentu baik menurut jenengan. Jelek menurut saya belum tentu jelek menurut. Akhirnya ada perbedaan enggak? Nah, iya. Ketika orang sudah tidak bisa menerima dan menghormati perbedaan, pecah apa tidak? Pecah. Itu dia. Damai apa tidak? Tidak. Beda dengan sudut pandang witir. Allah itu damai. Kalau Allah itu tidak damai sama kita, makin benjol loh batu awake dhewe. Dosa benjol. Besok wetak. Semua. Ini yang bikin mulia itu di sini kita manusia. Makanya Rai Lailatul Qadar itu dengan mengenali yang ganjil tadi, dekati yang ganjil tadi, berusaha untuk ganjil, mengganjilkan bersama ganjil. Nanti ganjil itu cinta sama yang iya, ganjil itu ora genep. Kamu wis ora do seneng dadi menungso gendro ora genep kowe. Seneng. Seneng ora genep. Harus seneng sekarang. Seneng. Harus seneng genep. Belajar bisa seneng. Ada bila genep ora dicintai Allah. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, dia suka sama yang witir. Allah itu ganjil, Allah cinta sama yang ganjil. Ganjil. Makanya kita punya bilangan 9 karena 9 itu kan ganjil itu bilangnya soalnya paham ya? Nah inilah sebetulnya, inilah pandangan kesalahan. Kalian ini ngaji kan? Oke, ya. Kita harus jelas. Jadi tadi situ, jadi ada mayatri wayatri anahu yatri, mayatri walayatri anahu yatri, malayatri wayatri anahu layatri, wa malayatri wayatri anahu la malayatri walayatri anahu layatri. Ya, yang begitu dijauh-jauhin. Ngajak berantem lu. Laceng. Kita bicara pakai ilmu, dia bantai nganggo nafsu. Berantem ya teman-teman, mendingan sampai meneng. Mun ada yang bisa kono terus nyanyi, nek nyanyi pengen tinggal lumu. Nek ngomel karepe. Nah, ini sikap daripada ribut. Oke, jadi ini zaman dulu begitu, jauh di zaman dulu. Dibilangin itu mau nggak bakalan dapat neraka, zaman sekarang ya. Oke ya, hanya apa nggak ada perjanjiannya. Kamu ternyata mengatakan sesuatu yang kamu tidak. Zaman satu mengatakan sesuatu aslinya belum ngerti, neng sok ngerti. Bantah-bantahnya jebol dua-duanya sama-sama nggak tahu. Makanya ujungnya lah piye ini responnya? Allah. Ada motor-motor malam cuman ujung-ujungannya nggak ada kepastian. Terus kumaha ya? Oke ya. Jadi itu untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Ya, raih ganjil itu. Yang ganjil itu diraih. Ya. Jadi jangan nggak dapat ganjil, bukan bilangan ganjilnya. Kenali ganjil itu, dikali ganjil itu, ya, berusaha ikutin yang ganjil. Nah, artinya sudut pandang kita itu yang harus diganjilkan sudut pandang kita, witirkan sudut pandang kita, mengikuti sudut pandangnya Allah. Karena Allah selalu baik, akhirnya kita selalu berpikir positif. Enak nggak? Tandanya apa? Nah, di sini nih Pak. Ini kan lagi pada nyari Lailatul Qadar tuh. Wis ora apa-apa, rampung-rampung jam setengah 3 di sholat tahajud. Jam setengah 4
Sahur. Nah, kalau ada yang ngantuk mau tidur ya tidur apa? Ya kan? Udah ya? Itu tadi paham ya? Itu tadi mikir. Kenapa Lailatul Qadar cari? Ya mikirnya itu ya. Bukan bilangnya. Jadi kalau sampai sudah paham ini, zaman tidak lagi berpikir Ramadannya. Yang turun di bulan Ramadan itu Al-Quran. Kan diperingati kemarin udah 17 Ramadan. Yang kita tunggu itu sebetulnya. Itu ada kemuliaan. Siapa yang menentukan? Kita sendiri. Malam yang ditentukan itu oleh kita sendiri. Tentukan kapan kita mau bangunkan kesadaran kita yang tidur. Maksud saya yang bukan. Kapan sampai akan bangkitkan kesadaran sampean yang terpuruk? Kapan sampean akan hidupkan kesadaran sampean yang sudah mati lama? Kapan? Mau malam ini? Caranya apa? Gunakan atau witirkan sudut pandangnya. Jangan pakai sudut pandang genep. Mesti jebak. Kayak Robbana ma khalaqta hadza di sisi Allah tidak ada. Allah itu apa adanya dari awal sampai akhir tetap energi. Itu satu ya. Nah. Ada input tanda Lailatul Qadar. Mungkin pernah dengar apa Pak? Mungkin pernah dengar ibu-ibu mungkin tanda Lailatul Qadar itu angin tidak berhembus. Pernah dengar? Nah, Angin tidak berhembus. Lautan tidak bergel. Apa iya? itu masalah aja. Iya. Pernah. Apa iya? Padahal kalau namanya apa bisa berubah. Pripun padahal? Siapa yang menyebutkan? Saya berani pastikan bahwa angin tidak akan pernah berhenti berembus. Karena angin itu udara. Mati. Selalu bergerak dia. Nah, kenapa dia udara selalu bergerak di ruang hampa ini? Karena kan matahari itu bersinar, panas Pak. Berbenturan dengan bumi, dengan suhu yang berbeda. Bagaimana Pak? Dan dengan suhu yang berbeda ini membuat gerakan. Tidak mungkin angin berhenti berhembus. Yang namanya laut itu karena gelombang. Kita bisa katakan laut karena kelihatan gelombang. Laut dan gelombang itu seiring. Nih. Paham ya? Satu tandai witir. Tandai witir. Witir itu siapa? Allah. Udah tahu tandanya? Wow. Nih, sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku perlihatkan kepada mereka tanda-tandaku, tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaanku fil afaq, dan pada seluruh penjuru ada tanda-tanda. Panggil Pak kalau mengelilingi seluruh penjuru, ya kan? Harus keliling. Ya udah, kalau sulit untuk itu, karena itu jagat gede, masuklah ke jagat alit. Wabi amku. Lihat, aku perlihatkan tanda-tandaku pada dirimu. Mana tanda Allah yang paling besar dalam diri kita? Kelihatan nggak ini? Ketok apa? Iya. Apaan? Hidup. Ketok apa? Logo apa? Kelihatan nggak? Kelihatan. Apaan? Hidup. Hidup. Bisa dijelaskan. Apanya yang hidup? Ada gerakan. Mana napasnya? Kelihatan. Enggak kelihatan, dari ketok. Mana setannya yang kelihatan? Kempis dadanya. Bisa dijelaskan.
Tanda Allah terbesar pada diri kita adalah ruh. Kenapa? Setelah diciptakan kita ini baru wa nafakhtu bihi min ruhi. Aku tiupkan ke dalam ini ruh. Sehingga ruh itulah tempat memandang kenyataan wujud Allah. Tempat. Udah ngeliat ruh? Belum. Bisa. Belum. Ya ruh itu untuk memandang. Tapi itu untuk memandang kenyataan wujud ruh, lihatlah sesuatu yang ditiup. Namanya apa? Angin. Sesuatu yang ditiup itu apa? Pas. Angin. Angin. Angin bertiup. Udara. Yang ada dalam diri kita? Udara yang keluar masuk. Napas. Pas. Napas yang keluar masuk hidung. Nah, oksigen. Yang keluar masuk apa? Mulut? Apa? Apa? Yang keluar masuk sini? Kentut. Untuk sikapnya beda-beda. Nah, itu gitu. Jadi banyak. Oke ya. Ada angin? Ayo. Mau lihat tanda Lailatul Qadar? Mau. Mau? Mau. Oke. Ayo, yang serius. Sila yang benar. Tarik nafas. Tahan. Cukup. Cukup. Terasa. Terasa. Bagaimana rasanya ketika kita nahan nafas? Ketika angin tidak berhembus, bagaimana rasanya? Ada kedamaian? Ada kedamaian? Ada ketenangan? Ada ketentraman? Ada kenyamanan? Itu Pak energi dari luar. Masuk berkomunikasi dengan batin kita, sehingga apa yang rasa kesadaran itu akan terbentuk. Makanya buat kita dulu kalau nyuwuk cucunya nggak pakai redaksi macam-macam, pasti tarik nafas. Tombol sekolah lu panas, nyambungnya itu loh Pak, menyatunya itu nggak salah nyuwuk itu, sokol yang nyuwuk salah. Itu yang bikin salah itu di model macam-macam, gue nipu-nipu orang itu, caranya memang kayak gitu. Allah coba nafaktu bini rugi. Makanya aja nyuwuk aja ya, main sumpah suwuk aja. Bener. Mbah saya itu kalau itu nggak kayak apa, cucu balik, rupamu koyo. Buat kalau buat beres ngono. Wah, ngono ya terus. Waras. Seger warasane ngono. Hilang sengkalane ngono kok. Jahat. Itu loh. Ingat, ketika angin berhenti berhembus, hening apa ya? Terasa nggak ada itu? Coba setiap sewaktu begitu.
Khusyuk nggak? Nggak tadi nggak bisa ngerasain nggak sih waktu itu? Aku udah cuma manggut-manggut tok, aku ya kita nanan nunggu. Ini kesadaran. Ini bahasa sadar. Bukan bahasa pikiran. Karena pikiran kita lagi hening. Hati lagi hening. Bisa dipahami nggak? Nah, ketika witir ya, telah ditentukan kita bisa witir ke bahasa kesadaran. Itu gelombang berhenti. Itu energi dari luar itu. Ketika kita tarik, kita tahan. Itu dia tidak berhubungan dengan batin kita. Energi bukan itu, Pak. Terus energi yang luar biasa ini kan jadi positif. Karena apa? Sudut pandangnya sudah witir. Energi positif. Seger kita. Seger nggak? Coba dilatih yang betul. Oke ya. Itulah angin berhenti berembus kan? Berhenti berembus kan? Angin itu hening. Energi posisi. Terus gelombang berhenti. Ketika kita begitu des, tahu nggak? Ketika gitu, pikiran kita hening nggak tadi? Kenapa bisa hening? Karena berhenti. Angin berhenti berhembus, sehingga gelombang pun tidak bergerak. Gelombang bergerak itu karena apa? Angin, Pak. Betul nggak? Kenapa? Pikiran kita berhenti, Pak. Pikiran itu suka lompat-lompat nggak sih pikirannya? Pikiran kita suka lompat-lompat nggak? Iya. Nah, yang bikin kita galau, khawatir, resah, susah, sedih, itu pikiran kita suka lompat-lompat kayak monyet. Makanya dulu bandai saya yang di ya Ailah itu, kuno kira dalam kosi itu karena pikirannya lompat-lompat. Kan pikiran kita suka lompat ke masa lalu, suka lompat ke masa depan yang akan datang, masa depan. Agak jelas ya. Ketika pikiran kita lompat ke masa lalu, akhirnya kita sedang sedih. Iya. Kenapa dulu saya ya? Kok iya? Bukan dari dulu saya. Kalau dulu saya jadi anak bontot, dimanja sama orang tua. Gara-gara merantau saya susah, sedih. Karena apa? Pikiran kita lompat ke masa lalu. Giliran pikiran kita lompat ke masa yang akan datang, masa depan, takut. Anakku saya tutup oleh sekolah, pondoknya nganti rangku pun. Sesuk anakku sido rabi pun orang. Ngarep lamaran aja, bingung ini, gitu kan? Itu pikiran kita bukan? Nah, itu loh, orang yang sudah Lailatul Qadar, yang sudah bisa memikirkan sudut pandangnya, gelombangnya akan berhenti. Kenapa? Dia akan berpikir dan sadar bahwa itu hidup itu di sini. Kita hidup nggak sekarang? Hidup itu di sini, sekarang, saat ini. Kenapa berpikir masa lalu? Kenapa kita berpikir masa yang akan datang? Nanti belum tentu. Belum tentu kita sampai rumah masih hidup. Halo? Di sini, sekarang, saat ini. Ini kesadaran Bapak. Akhirnya kita hidup susah terus. Akhirnya nggak mulia. Akhirnya manusia rela menghina-hinakan diri kepada sesama makhluk. Manusia cukup hina di hadapan Allah. Jangan pernah menghinakan diri di hadapan sesama makhluk. Kita semua sama. Ini bahasa sadar, Bos. Kok ini kok medun pikiran, debat sampean. Pripun? Masa pusing? Pusingnya hilang kok. Gelombang aja berhenti kok. Angin juga berhenti hembus. siap mati. Itu tadi kok tes enggak? Lanjut ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan lagi ini nih, pola pikir kita harus dirubah.
Ojo monoton. Kita kan dari tahun ke tahun juga begini tuh. Sudah yang puasa, zakat, yang puasa. Kamu sih memang yang 40 tahun begini. Sementara perjalanan hidup kita selalu update. Ini aja kadang-kadang harus diupdate. Perbarui aplikasi, perbarui sekarang. Jangan lagi berpikir bilangan ganjil, ora ketemu. Kalau aku kocar ngitungin bilangan ganjil, permulaannya Ramadan ora kenal. Gila bener. Lah itu ganjilnya piye? Ngitung ganjilnya itu. Kalau awake dhewe ngitung saiki ganjil mergo mulainya Sabtu. Mulainya Minggu. Baru 4 likur. Mulai lagi kocar jauh. Mulai sekarang udah enggak ada. Kalau perlu, kalau mau etikaf menurut ikuti Rasulullah, 10 hari terakhir Rasulullah selalu etikaf. Gak usah milih-milih, likur, selalu etikaf. Gini bener, gue suka orang 10 ya etikaf. 18 ya. Oke, udah paham sekarang ya tentang witir, tentang ganjil, tentang Lailatul Qadar ya. Itu loh tandanya. Bukan dia lari. Lailatul Qadar sih, ini ngintip tengah bareng. Wah, ini kayak ini. Angin berlimpah kemana? Angin berlimpah. Enggak bakal berhenti. Padahal wingi-wingi ya ngono. Aku ya tak ikutin aja. Wong ngikutin orang banyak mau dari ngono. Kok nek lawan kok ndak malah leren orang ngaji. Tapi saya kok kadung ngaji bisa yo. Kita buka-bukaan saudara. Oke ya. Oke. Udah. Kita lanjut. Akhirnya apa? Dia itu mengatakan sesuatu yang akhirnya dia nggak ngerti gitu. Ngomong enak aja, bapak kan dulu sekarang ya bukan begitu sebetulnya. Bala man kasaba saya atau wa akatot bihi qati'atuhu faulaika askabunar hum biha khalidun. Bukan begitu Mas, masalah masuk neraka dan tidak. Jadi bala bahkan man kasaba, barang siapa yang berbuat mengusahakan sayiatan, perbuatan yang buruk, jahat, wa khatot bi qati'atuhu, dan keburukannya itu, kesalahannya itu meliputi terus, gak gendang diberes-beresin. Wis ngerti nek ora apik nek diterusno wae, malah meliputi, hidupnya diliputi dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak beres-beres. Kenapa nggak baik? Bikin ruwet utak, bikin gundah hati, bikin galau, bikin lemes, bikin loyo, bikin ora semungut. Biasanya ngaji semungut, orang kesungal, senyuman tiba-tiba geletak lemes kalau wong putus asa, kan kalau wong hidup bukan mati tak. Ada apa sih? Bukan ini kecil. Sama guyune ra enak. Aku ora. Kita ngaji. Wah, katot bi koti atuh. Itulah. Faulaika ashabunnar itu yang menerima penderitaan, menderita dia sendiri yang merasakan ketidakenakan itu. Tersiksa batinnya sendiri, apa sendiri, nggak fair, nggak enjoy. Betul enggak? Enggak lapang akhirnya. Itu kan akhirnya nggih, aku tuh mohon kok titip mohon Pak. Mudah-mudahan didungane. Oh nggih, amin. Aku yang ngono ya. Kalau ada yang begitu. Amin, aku yang ngono. Ya tinggal ngaminin. Berpikirnya ganjil. Amin. Udah ya, nah humbia khalidun. Kalau itu tetap meliputi, ya nanti selamanya akan begitu terus. Wa khatot bi qati'atuhu faulaika ashabunnar hum biha khalidun. Nah, tapi sebaliknya selesaikan wa bi sayyatul hasanata tambuha. Iringilah perbuatan burukmu itu dengan kebaikan-kebaikan, sikapi dengan baik, selesaikan dengan penuh keimanan. Akhirnya waladina aman wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beriman dan amalnya baik
yang tadinya diliputi keburukannya udah ditutup dengan kebaikan, selesaikan, beres, selesai. Wah, mulai kabul jannah kowe swarga tenang kowe. Wis lho, swarga swarga nek ora swarga aku belum wis tak taruhan aku. Nek ora swarga aku sing ngenteni. Aku gelem ngenteni nek ora swarga. Terus pergi swarga. Beresin dengan cara yang baik, ashabul jannah. Terus dijaga terus kebaikannya itu. Dengan apa? Memikirkan sudut pandang dalam kehidupan pribadi, keluarga, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, swarga tenang Pak. Hum fiha kekal selamanya. Habis? Satu lagi. Masa sih? Iya. 83 kan. Iya, satu lagi. Tak rampung gitu. Tapi bisa dipahami itu kan ayatnya gampang itu. Ya. Oke, lanjutkan. Baik, aku tenang misa kau Bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakat. Summa tawallaitum ila qalilan minkum wa antum muridun. Nah ini. Baik akhotna misako Bani Israil. Dan ingat ketika aku mengambil perjanjian misak kepada Bani Israil. Masih Bani Israil juga. Jadi dari tadi kita cerita Bani Israil. Yang tersinggung mesti Bani Israel. Yahu. Yang udah ceritanya ini Bani Israil. Jadi nggak saya pertegas itu. Ya. Apa perjanjiannya? Satu. Ini kalau difilmkan judulnya The Ten Commandments. Pernah nonton? Nabi Musa 10 perintah Tuhan. Satu apa? La ta'buduna illallah. Jadi bahwa kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Artinya bertauhid. Itu. Itu ya. Khairun bimana nahi, ya. Kecuali, jadi dilarang. Dalam beribadah kecuali hanya kepada Allah, artinya bertauhid satu. Kemudian setelah kamu bertauhid kepada Allah, wabil walidaini ihsanan, berbakti kepada kedua orang tua. Ini prioritas dari Allah. Makanya saya kebelakangan saya sadar. Saya harus prioritas kirim Fatihah untuk bapak dan ibu saya. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Membalas budi Nggak bisa. saya ada. Betul nggak? Dua air yang nggak bisa terbalaskan, satu air susu ibu, dua air keringat bapak. Dari mulai mencetak kita sampai gaya kita. Sebrengsek apapun bapak kita, tetap kita nggak bisa balas budi. Jadi jangan berani durhaka sama bapak itu. Walaupun bapaknya mau dikira nggak bisa itu, ya kan? Karena untuk menjadikan kamu lahir ke alam dunia, bapakku keringatan gobios. Dia dulu ngomong hasil, paling bantul ngomong hasil. Lagi. Enggak pintunya jablak. Oh. Pripun, Pak? Iya, dua air. Sepakat. Iya, dua air yang tak terbalaskan. Hanya itu. Ngambil walidaini minimal itu, Pak. Untung kita ngaji, mesti kita itu. Ya, balik. Atas dasar kesadaran. Lembut, aku dianggap wah, aku Pak Wato ini aneh-aneh aja naik tawasunan, naik apa, ben, aku orang ngerti, aku sadar. Aku orang nggak pakem kok. Aku yang meniru-niru. Aku harus pakai bahasa kesadaran saya. Aku manusia kok. Mau nurut siapa kalau nggak nurut dia? Kita nurut kamu. Nah, kan gitu. Nurut yang mayatri anahu yatri. Ikutin dia. Mesti kita diajak ke jalan kesadaran. Bukan diajak perintah, enggak diajak sadar. Pintar mau nggak pintar sama pintaran sampean kali itu udah pintar itu ya bilbaja di sana. Dan juga kalau sama keluarga udah
wadil kurba. Di itu yang memiliki kurba kedekatan, saudara-saudara dekat, kakak, adik, paman, pakde, simbah, mbahku, mbah uti, itu saudara-saudara dekat itu Pak. Misanan, ya kan? Itu dil kurba, artinya ada jalur kedekatan, kerabat, orib, wadil kurba. Wal yatama, nah ini dan anak yatim, gitu ya. Kalau bisa nyunah itu anak yatim jangan disantuni, mesak. Nabi Muhammad itu yatim piatu Pak, anak yatim piatu dulu, ya masih di kandungan bapaknya sudah wafat. Itu umur 6 tahun, ibunya wafat, yatim piatu belum. Siapa yang nyantuni? Hah? Siapa yang nyantuni? Nabi Muhammad rambut khair berjuang Pak. Kok kakeknya baru dapat 2 tahun, kakeknya wafat. Kakeknya ngenger sama pamannya namanya Abu Thalib. Akhirnya apa? Ikut bantu-bantu menggembala kambing. Mandiri. Diasuh. Makanya kenapa yatim piatu itu terkait dengan bapak bukan ibu, karena bapak itu tulang punggung, dia bukan sekedar kehilangan kekayaan, kehilangan makan ini cuma kecil itu nggak bakalan kelapar, tapi dia telah kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian dari seorang tokoh yang ada di dalam rumahnya sebagai kepala. Itu makanya mau disiapkan yang itu. Akhirnya mandiri dan dia tumbuh jadi pemimpin yang gigih. Kenapa dari awal? Coba kalau dari kecil udah disantuni, ya kan? Kadang-kadang ya Allah amplop seket nunggu sampai duduk Pak. Iya. Jam 3 baris. Hah? Jam 3 kan. Baris foto lagi. Nah itu ya nggak mengalami ya. Seket nunggu sampai duduk. Orang-orang udah bubar dia belum. Loh, terus dipanggil, naik, salaman, tangan, ditahan, Selfie. di videoin, seket. Maaf ya, bukan kita nggak punya rasa terima kasih. Makasih kamu. Ya kan? Hebat memang hebat. Siapa panitianya hebat, yang numbang hebat kelihatannya. Tapi kan satu ada unsur riak. Ditambah nanti ada unsur ujub masuk di dalamnya. Ketiga nanti kibir, nih buat kamu ini gua yang paling ini. Itu munculnya di situ. Yang tadinya mau ikhlas jadi tiba-tiba muncul Pak, apalagi ono dil-dil ono kok ono Pak Camat orang tekong, malah aktingnya malah nambah. Fakta. Betul. Jadi fakta. Fakta. Nah, bukan hanya itu yang kita pikirkan, itu urusan mereka. Mau ikhlas mau nggak ikhlas, tetapi lihat bagaimana dengan faktor psikologis. Don Pak. Bagaimana anak kita ketika tumbuh dewasa atau dia ingat aku biar cilik aneh disantuni. Paham ya? Pak Warno jangan ngomong doang loh, maksudnya bagaimana? Jangan disantuni lah, diopeni, diurusi. Nah, yatim itu, anak yatim kita mampu ya kan, diopeni ya. Nah, iso sekolah nih, biayai, apa ya kan? Dan nggak harus pakai adopsi nggak usah ngapain sih adopsi segala. Diopeni aja dengan ikhlas. Nanti kan anak udah setahun, 2 tahun, 3 tahun ikut kita sekolahin sampai SM. Nah nanti kan lama-lama dia manggil kita juga ayah, manggil kita papa, manggil kita mama, ya kan? Itu kan suara sama mamanya. Ma, anak kita ini sekarang dia manggil kita. Bagaimana kalau maknya kita rawat sekalian biar kita nggak repot. Jadi ada mamanya yang ngupeni gitu, kira-kira setuju Pak Tarno? Sepakat. Sepakat atau so? Jadi ganjil nanti. Ngono lho carane. Nggak genit. Aku dikira aku ora iso gawe solusi apa. Saya mau. Gimana Pak? Ada Udah ya. Oke. Enggak.
ini bercanda, biar jangan ngantuk. Iya. Wabil balik di sana, wabil korban balik sama, wal masakin. Orang makanya orang miskin itu kalau bisa juga jangan disambungnya. Kita angkat kemiskinannya. Kenapa dia? Oh dia tidak punya usaha. Makanya kalau Baitul Mal ini jalan dan dimanage dengan baik sebetulnya arahnya kita itu minimal ya prioritas jamiah dulu daerah kita. Kalau nanti kok kita ada bisa kerjasama dengan lembaga lain, ayo kita mengadakan kegiatan sosial untuk masyarakat secara kalau ini dikelola dengan baik. Ini kadang-kadang jamiah kita jadi gerakin juga susah ya Pak. Ini loh jadi masalah. Kalau orang miskin sekarang kita kasih makan, kasih beras 5 liter. Dipangan rong dino pokoknya lebaran jumlah kekumpul gemuangan kafe mangane nggo itu kan 5 liter teh. Sesuk ganti beras. Yang betul. Kita arahkan itu bisa manjang gitu. Malah bisa masakin itu jadi mujah yang tadinya mutahik bisa berubah jadi muzaki. Paham ya Pak? Masakin. Kemudian wakulu linasi dan ucapkanlah, bertutur katalah kepada sesama manusia husnan dengan tutur kata yang baik. Kaulan sadidah. Kaulan sadidah itu ucapan-ucapan yang berbobot. Sadid, berat. Yang punya isi. Ya. Kulilinasi hasan husnan itu enggak harus lemah lembut. Aku ora iso nek husnan itu diartikan lemah lembut. Aku cangkeme lambene ki urine wong ngene. Ya, perkataan yang bagus itu yang bermanfaat. Walaupun itu ada manfaatnya, ojo malah dengan malah menjerumuskan, enggak tahu lagi. Ini malah dicokok-cokin, malah diprovokasi, kan tambah rusak. Ayo kita ajak kepada kebaikan. Husnan itu hasanah. Ya, minal amri bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa nahyi anil munkar. Kita cegah kemungkarannya. Termasuk puasa ini arahnya itu, sholat juga itu. Puasa itu kalau definisi saya ringkas Pak. Bagaimana definisinya cuma tidak makan, tidak minum, tidak jima yang ya sesuk udah bodoh ngono neh. Tapi nek coba puasa ini, ya siam ini kita definisikan dengan sederhana. Puasa ini yuk kita menahan yang halal 1 hari. Menahan yang halal 1 hari. Kan latihan. Siang menahan yang halal 1 hari untuk menahan yang haram 1 tahun. Kalau kita hitung tahunan, betul. Puasa ini kita definisikan. Ayo dalam puasa ini menahan diri dari yang halal 1 hari aja untuk menahan diri dari yang haram setahun. Keren nggak? Keren. Kita kagak nahan diri dari makan, dari minum, tapi yang haram jalan terus. Ini bukan batasan. Ngerti saya loh. Tapi syukur ya sampean bisa. Kita latihan menahan diri dari yang halal 1 hari untuk menahan diri dari yang haram selama-lamanya. Ojos. Makanya Ramadan bisa setiap 1 tahun Ramadan semua. Nah contohnya oke lah kalau prakteknya sampean maunya cuman nggak makan, nggak minum, nggak jima itu kan halal padahal 1 hari lah kita tahan itu. Tapi coba dari praktek itu sampean berusaha untuk dijadikan sebagai media menahan diri dari yang haram selama setahun. Itu kira-kira 1 tahun itu bulannya Ramadan semua apa tidak? Ramadan semua. Kalau Ramadan semua berarti peluang mendapatkan Lailatul Qadar terus apa tidak? Terus. Alhamdulillah. Gampang wangel. Wis ngono wae. Nek cara aku jadi gak usah membuka sopo pasti yang siang sopo kesupen. Lha debat-debatan. Wis ngono ae malah. Setuju nih betul gini nggak? Iya. Sampai ngono ya.
Dadak nyalah-nyalah sing ora poso nyalah. Kabeh. Nah, kalau udah ujung-ujungnya apa? Udah bicara yang baik terus jangan lupa aqimus sholat. Ya, tegakkan hubungan dengan Tuhan. Itu tadi kan hablum minanas ya kan? Berbaik kepada orang tua, sanak kerabat, kepada anak yatim. Itu hablum minanas disebut muamalah. Terus sekarang jalin hubunganmu. Jangan terlena dengan hubunganmu pada semesta manusia. Kok ketemu sing apik, ketemu wong sing ketok apik karo Gusti Allah lali. Mun kadang soal aku kadang lupa lali yo. Aku nek ketemu wong ayu lu lali karo Gusti Allah. Itu yang marah itu. Angelan. Aku Bapak. Manusiawi ya kan. Mulane wis tetep hubunganmu karo itu sosialisasi pada manusia yang harmonis yang baik ini jangan lupa waqimus sholat. Jalin hubunganmu dengan Allah yang baik dengan ibadah mahdoh. Kalau tadi namanya ibadah muamalah bairul mahdoh. Oke ya, keren ini. Ya, waqimus sholat, waktu zakat. Ya, kalau hubunganmu baik dengan Allah, ya kan? Ketika orang itu bisa silaturahim, menjalin hubungan dengan yang ar-rahim dengan baik, pasti silaturahminya juga baik. Ya, menyambung hubungannya kepada sesama ahli rahim, rahmi itu ahli rahim, sesama brojolan peteng, kayak kan rahim ya. Misalnya brojolan peteng ah, mesti apa? Wujud APE apa? Ada kepedulian. Dengan cara apa? Ba'atus zakat. Oke, makanya setelah puasa ini menjalin hubungan kita dengan Tuhan, berjumpa Tuhan terus Ramadan ini. Apa nih? Nanti selesai ini, ayo zakat. Kan ngono kan? Paham kan? Kamu salah ba'atus zakat. Kemudian dasar orang Yahudi gitu loh, Yahudi, Bani Israil, summa tawalaitum, Abu David perjanjian itu, kalian perjanjian yang diterima dari Tuhan, suruh begitu. Summa tawalaitum, kemudian setelah menerima perjanjian, kalian berpaling. Berarti kan Taurat tadi itu dibacakan, adanya ya, kalau orang Yahudi ya, kita dibacakan Taurat, baru dibacakan Taurat. Manggut-manggut, habis gitu summa tawalaitum, kemudian kalian berpaling dulu kan, sekarang aman. Itu zaman dulu summa tawalaitum, ya summa tawalaitum. Nah, tapi nggak semua ilah kecuali qalilan minkum. Ada sedikit di antara kalian yang tidak berpaling. Mosok kabeh berpaling rek, kebangetan men. Ora ono sing iso dipilih ya wis dapat. Ilah qali, tapi tetap bagian yang sedikit. Nah, sampean mau ngikutin kebanyakan orang apa sedikit orang? Sedikit. Bantu muridun. Dan kalian memang orang-orang yang suka berpaling, mengudari kebenaran. Shadaqallahul azim. Demikian tabarukan kita paling bis 5 hari lagi tafsir Quran Hadis sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Baqarah surat 2 juz 1 ayat 80 sampai dengan ayat 83 yang baru saja kita kaji, kita tadarusi, kita tadabburi, kita tafakuri serta kita telah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah pada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin, mukhlisin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina
wali masyayikina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli